Mon, ini kita coba bacain email yang sudah masuk. Jadi ada teman yang mau menceritakan tentang kisah pribadinya, kisah mistisnya di email kita. Nah, nanti kita coba untuk menceritakan. Saya coba menceritakan tentang pengalamannya ini. Ini dari Budi di Surabaya. Dia mau cerita pengalaman pribadinya tentang rumah kontrakan yang angker di Surabaya Timur ya. Oke, ini juga bagi teman-teman yang ingin berbagi tentang kisah mistisnya untuk kami ceritakan kembali, bisa di email di kembarasunyi2020@gmail.com. Oke, kami tunggu cerita-cerita kalian untuk kami ceritakan kembali di sini. Kita mulai dengan email dari Budi ini yang akan menceritakan tentang pengalaman mistisnya di rumah kontrakan yang angker. Nah, jadi gini Mon, Budi ini dia seorang mahasiswa gitu kan. Kebetulan ibunya Budi ini seorang pengusaha catering sukses di Surabaya. Waktu itu usaha cateringnya ini lagi naik puncak-puncaknya. Terus si ibu Budi memutuskan untuk memperluas usahanya dengan menyewa tempat lagi karena barang-barang yang ada di rumah sudah nggak cukup. Antara itu piring, pemanas dan lain-lain, peralatan catering udah nggak cukup. Lalu ibunya Budi memutuskan untuk sewa tempat. Nah, sampailah ibu Budi di sebuah rumah kontrakan di daerah Surabaya Timur yang rumahnya cukup besar. Ada 2 bangunan di situ. Nah, tapi permasalahannya rumah ini tusuk sate. Gitu. Kalau menurut beberapa kepercayaan, rumah tusuk sate ini sering nggak bawa hoki gitu. Tapi karena harganya yang relatif murah, diambillah oleh ibunya Budi ini. Diambil, dikontrak selama 2 tahun gitu kan. Nah, barang-barang sudah mulai dipindahkan, pemanas, piring dan lain-lain. Rumah itu kondisinya gini, pagar masuk itu ada halaman. Ini sebelah sini bangunan utamanya, ada ruang tamu, ruang tengah, dan 2 kamar tidur. Di luar bangunan itu ada 1 bangunan lagi yang difungsikan sebagai gudang. Nah, gudang ini tadi yang ditempatkan oleh ibunya Budi itu sebagai peralatan cateringnya, ditempatkan di situ, dipasang rak-rak besar gitu kan. Nah, ada salah satu karyawannya si ibu ini, ibunya Budi itu namanya Mas Iwan. Mas Iwan ini sebagai tangan kanannya ibunya Budi inilah. Tangan kanannya, dia udah kerja lama di situ, udah 5 tahun kerja di situ. Nah, ketika ibunya Budi punya tempat baru, rumah kontrakan ini, Mas Iwan ditempatkan di situ untuk jaga rumah ini gitu kan. Nah, malam pertama ketika Mas Iwan menjaga atau tidur di situ, itu Mas Iwan mengalami kejadian aneh ketika dia tidur di gudang, karena dia ngerasa kalau tidur di ruang utama nggak nyaman karena belum ada kipas, belum ada TV kan, belum ada hiburan di situ, belum ditempatkan di situ semua, hanya peralatan catering. Jadi Mas Iwan milih tidur di gudang karena masih ada ventilasi yang banyak gitu kan. Harapannya supaya angin masih bisa masuk gitu kan, dan dia juga bisa ngerokok gitu. Saat setengah 12 malam, Mas Iwan udah mulai tidur. Hampir jam 1, itu ada gangguan seperti orang besar itu masuk. Buka pintu itu, terus jalan, tak.
mendekati Mas Iwan ini tadi. Terus nggak tahu kenapa tiba-tiba itu dadanya diinjak gitu sampai dia nggak bisa nafas. Akhirnya dia nggak bisa nafas terus sampai dia begitu mata melek dia ngeliat ada orang sosok besar gitu. Wow, sambil nunjuk-nunjuk Mas Iwan gitu. Dia lari kan. Lari sampai ke pos security itu, jaraknya lumayan jauh dari rumah itu ke pos security. Dia lari menghampiri orang-orang yang jaga di situ kan. Pak, mohon maaf Pak, saya diganggu Pak. Tolong bantu saya Pak. Loh sampean tinggal di mana? Katanya Pak Satpamnya gitu. Tinggal di rumah itu. Oh sampean penghuni baru. Iya Pak, baru kontrak. Ini hari pertama saya kontrak di sana gitu. Oh, ya wis Mas. Terus Masnya ini gimana? Mau tak antarkan balik sana atau gimana? Nah Pak, saya minta diantarkan ke masjid sana aja, biar saya tidur masjid aja. Oh, kalau sampean mau tidur di pos ini enggak apa-apa. Sampai pagi, nanti pagi balik sana. Iya tak Pak. Akhirnya Mas Iwan tidur di pos security itu tadi kan, karena saking ketakutannya tidur di situ. Paginya Mas Iwan pamit kan ke security, Pak. Makasih ya Pak, saya udah dikasih tempat karena saya kemarin itu ketakutan bener banget. Iya Mas, enggak apa-apa. Ya ini sekedar info aja ya Mas, kata security-nya. Memang rumah itu memang udah lama nggak ditempati. Dikontrakkan juga nggak laku-laku. Ya baru Mas ini yang nyewa baru nempati setelah hampir 7 tahun rumah itu kosong gitu kan. Oh ya Pak, ya memang banyak kejadian aneh di situ, tapi ya wis dipeta-petakan aja. Kalau sampai nanti tidur sana lagi nggak kerasan ya sampai bisa main-main ke sini sama kami semua, sama security. Ya Pak, makasih Pak. Paginya Mas Iwan langsung lapor ke ibunya Budi. Dia lapor, Bu, saya mau pulang ke desa aja Bu, nggak kerasan tinggal di rumah itu. Kenapa Wan? Iya, saya kemarin itu diganggu sama orang besar Bu, saya sampai diinjak dadaku sampai nggak bisa bernafas bilang gitu. Nah, sayangnya ibunya Budi ini agak nggak percaya hal-hal yang seperti itu gitu loh. Makanya Iwan juga bingung jelaskan. Ibu kalau nggak percaya cobalah ibu tidur sini kalau nggak percaya. Wis Wan, gini aja wis. Sementara kamu tidur di rumah ibu dulu, biar rumah itu yang jaga Budi gitu kan. Akhirnya si Budi nih disuruh nempatin. Telepon, Bud, kamu gantiin Mas Iwan ya, jaga, kamu kan lagi libur kuliah gitu. Oh ya Bu, ya wis. Karena yang nyuruh ibunya, ya Budi akhirnya mau. Nah, Budi ini punya sahabat di kampus gitu loh, yang biasanya ya kemana-mana selalu bareng mereka. Ya, ini namanya Farid gitu. Dia ngubungi si Farid, Rid, temenin aku ya, jagain rumah. Ibuku kan ngontrak rumah baru di daerah Surabaya Timur. Oke gitu. Datang mereka jam 10 malam, dia datang. Habis nonton bola dan di warung, dia datang ke sana. Terus persiapan ya biasalah anak muda ya, main gitar-gitar dulu gitu. Terus mereka ada di bangunan utama ini. Mereka ada di bangunan utama di ruang tengah itu, main gitar dan lain-lain sampai nggak kerasa itu 1:30. Nah, jam 1:30 ada tukang tahu tek lewat. Tak. Makan tahu tek. Cocok. Akhirnya dipanggil tahu tek. Pak, tahu tek Pak ya. Tahu telur itu loh. Akhirnya dijualin. Berapa Mas? 2 Pak. Oke, dijualin. Wis, makanlah mereka di dalam kan. Makan. Ya ada sekitar 15 menit lah makan itu. Pas mau balikin ke tukang tahu tek, dia tanya kan, berapa Pak semuanya? Oh, waktu itu harga tahu tek masih 5 ribuan lah. Semuanya 15 ribu Mas. Loh, berapaan Pak? 5 ribuan. Loh kan kami pesen 2. Loh, yang tadi Mbak cewek keluar dari sana juga pesen Mas. Loh, dari mana Pak? Loh, dari rumahnya sampean gitu. Sampai merinding. Yang itu loh Mas, pakai daster segini, cewek. Dari situ minta tahu tek juga, baru aja juga makan gitu loh. Loh di sini cuman kita berdua kok Pak, ngomong. Loh masa saya bohong Mas, lah ini piringnya masih ada. Tapi piringnya itu masih ada 3 memang.
Dia itu selesai makan gitu kan, cewek. Iya mas, tadi masnya pesen 2, masnya bawa masuk ada cewek, 1 pesen makan, habis itu dikembalikan. Dia 15.000 3. Wis tambah bingung kan, waduh wis mulai agak beres kan gitu. Oke wis tambah ya wis dibayar, udah pak. Ya mas, akhirnya tahu tek pergi kan. Terus si Budi ini masih ngomongin cewek tadi sama si Farid ini. Kok ono cewek sih? Padahal kan kita cuma berdua kan gitu. Iya pas penunggu rumah iki wis cok ngomong aneh-aneh gitu kan. Cok ngomong aneh-aneh lah, kita cuma berdua. Akhirnya ya wis sekitar jam 1 lebih mereka gitar-gitaran sambil tiduran gitu kan. Nah. Telepon ini bunyi. Telepon rumah. Telepon dilihat itu 1:30. Siapa yang telepon? Akhirnya nggak ada yang berani ngangkat kan, karena ada kejadian cewek tadi kan. Wis pikiran mulai negatif semua. Wah, siapa iki kira-kira? Ya nggak tahu, coba angkat aja. Begitu mau diangkat mati. Akhirnya ya wis, nggak lama. Gitar-gitaran lagi, saya sambil tiduran gitu. Telepon ini bunyi lagi. Angkatan. Jadi saling ini. Ayo, kamu yang angkat, kamu. Begitu diangkat itu ada suara kayak nenek-nenek apa ini? AI gitu loh. Halo? Itu tolong lihat itu di kamar itu ada siapa, lihat sekarang ya. Langsung ditutup duduk loh. Kok nyuruh lihat gitu jam 1:30 gitu kan. Kamar yang mana? Nggak ngerti. Ono kamar 1 itu memang kuncian terus gitu loh. Akhirnya mereka berdua bingung kan. Udah malam pertama di situ, penghuni baru ya kan. Akhirnya bingung. Coba dicek kamar itu isinya apa. Enggak wis, aku gak berani. Mereka saling ketakutan. Ya wis lah kalau memang gitu wis ya. Teleponnya dicabut aja. Jadi kabel telepon dicabut supaya nggak ada yang telepon lagi. Akhirnya mereka tidur di kamar itu. Tidur di kamar karena memang waktu itu kan rumah itu baru pindah. Kipas belum ada, TV belum ada gitu kan, nggak ada hiburan. Jadi di kamar itu suasananya ya gitu, apa ini, gerah gitu loh, sumuk gitu kan. Akhirnya mereka keluar lagi, balik ke ruang utama. Mereka mutusin tidur di situ. Jam 2 mereka tidur. Si Budi ini ketika antara ini ya, mulai agak-agak tidur gitu, agak sadar nggak sadar itu ada cewek kayak Chinese. Dia itu perawakannya kayak Chinese, dia pakai daster segini. Dia itu tiba-tiba keluar, terus tiba-tiba itu dia itu duduk di atasnya si Budi sambil nekak gini, mati kamu gitu. Budi itu sampai nggak bisa nafas, gitu. Terus akhirnya cewek itu tiba-tiba lari gitu aja. Terus si Budi ini, Farid, aku habis dicekek sama cewek itu kan. Cewek apa? Cewek Chinese. Dia keluar dari pintu kamariku. Akhirnya, yang bener tak? Iya bener. Terus begitu kamar itu didobrak-dobrak, ya memang kuncian, kamar itu kuncian. Akhirnya, ya apa ini? Bingung kan akhirnya. Saya tidur kamar lagi ya, tidur kamar. Mereka tidur kamar di depan. Tidur kamar depan sampai subuh. Mereka itu enggak tidur akhirnya. Saking ketakutannya gitu. Saking takut sampai subuh, sampai pagi enggak tidur. Besoknya si Budi ini ngomong ke ibunya lagi, Bu, kayaknya ada yang enggak beres sama rumah ini. Loh kenapa toh Bud? Iya kemarin aku tidur itu loh. Yang pertama, gangguan pertama itu ya, pas aku beli tahu tek, itu aku beli 2 sama Farid. Katanya bapak tahu tek itu ada cewek yang pesen juga. Kan aneh toh Bu, wong kita cuma tinggal berdua. Ya nggak mungkin itu ngawur itu tukang tahu tek itu. Karena lagi-lagi ibunya Budi ini nggak percaya hal-hal seperti itu. Terus aku juga waktu tidur aku ada cewek keluar itu, terus tiba-tiba aku dicekek, bilang mati kamu gitu. Ya wis itu kan nggak wajar Bu. Udah lah Bu, wis nggak usah aneh-aneh, wis kamu tetap aja di situ. Rumah itu nggak ada, rumah angker itu nggak ada. Ibunya masih tetap ngotot seperti itu kan. Akhirnya
Ya wis, besoknya hari pagi kan Budi pergi apa ini, dia kan ngeband juga si Budi, dia ngeband pulang malam, otomatis kan tidur di situ lagi sama si Farid lagi, terus kemudian mereka tidur di ruang tengah itu tadi. Nah, si Budi udah tiduran. Si Farid ini dalam keadaan sadar antara tidur nggak tidur, ada cewek itu tadi keluar, tiba-tiba keluar sambil lari, terus dia gitu di atasnya Farid langsung dicekek, mati kamu gitu, terus lari lagi. Loh, Farid itu langsung bangun, Bud, aku juga didatengin cewek itu tadi, Bud. Cewek apa? Chinese, bener katamu, ada cewek Chinese rambutnya segini, dia pakai daster gini kan. Iya, kok persis ya? Iya, makanya itu. Wah, wes ayo kita pergi aja lah ngono. Nanti jam 12 malam itu mereka itu pergi naik motor seret wes ke pos security kan. Pak, minta tolong Pak, saya digangguin makhluk halus Pak ngono. Loh, sampean ini dari mana? Saya yang tinggal di rumah kontrakan itu. Loh, kemarin itu ada Mas, siapa itu namanya, Mas Iwan, pegawainya Ibu itu. Iya, dia sudah pergi Pak, dia udah nggak tinggal di sini, dia karena ketakutan. Iya, kemarin juga ketakutan. Terus masnya ini kenapa? Kami ini digangguin cewek, kayak mau nyekek leher saya gitu Pak. Oh ya wes, masnya kalau mau di sini aja lah, melekan sama kita gitu. Nggak Pak, kita mau pulang aja lah Pak. Oh ya wes Mas, pulang aja nggak apa-apa. Akhirnya pulang, tidur di rumah Budi yang lama itu kan. Terus besok paginya ibunya ke sana, karena nggak percaya ibunya ada hal-hal seperti itu. Tanyalah dia sama security, Pak, saya ini yang ngontrak di rumah ini gitu, katanya ibunya Budi gitu. Oh jenengan tuh Bu? Ya, masa pegawai saya terus anak saya tidur di sana katanya diganggu, apa memang benar gitu? Akhirnya iya Bu, memang rumah itu sudah lama nggak ditempatin gitu loh, dikontrakkan harga murah pun jarang ada yang mau, karena warga sini sendiri ini takut juga sama kondisi rumah itu. Kadang-kadang itu ada orang yang pulang malam gitu lewat situ, kadang itu dipanggil shh, gitu. Tapi nggak ada orang gitu. Kadang itu ada penjual soto malam-malam, penjual bakso lewat situ tuh ada cewek nangis gitu di pinggir jalan gitu, nangis. Loh, kenapa Dek nangis gitu? Ibuku nggak ada gitu. Terus begitu, ayo kamu mau bakso dah? Tukang baksonya bilang gitu. Begitu dia noleh ke tukang bakso, mukanya hancur gitu. Tukang bakso itu sampai pernah lari Bu, rombongnya ditinggal saking takutnya lewat situ. Ini baru-baru ini aja itu ada lampu, terus rumah itu jadi terang, makanya orang lewat situ berani malam-malam gitu. Kadang itu nggak berani, mereka itu lebih baik muter daripada lewat situ. Lah emang sejarahnya rumah itu gimana Pak, katanya Ibu Budi, karena saya ngontrak rumah ini juga nggak ada dijelaskan sejarahnya seperti apa gitu. Nah ceritalah si Satpam ini, saya itu Bu jaga perumahan ini dari tahun 95 gitu. Tahun 97 pernah ada kejadian di rumah itu, sebuah pembunuhan masalah hutang piutang gitu kan. Jadi si pemilik rumah ini satu keluarga hutang ke satu orang rentenir gitu kan. Nah, ketika ditagih terus ini karena usahanya bangkrut, dia nggak bisa bayar hutang gitu kan. Nah, begitu rentenir ini menyewa debt collector yang keras-keras gitu kan, dia ngerasa terganggu, terteror gitu kan. Akhirnya keluarga ini punya inisiatif, udahlah kita bunuh aja lah si rentenir ini gitu. Belum sempat seperti itu, ternyata malamnya dia itu dibantai sama rentenir lain gitu. Ternyata hutangnya nggak hanya sama satu rentenir ini, dia punya banyak utang dengan rentenir-rentenir lain, dan rentenir yang satu ini, yang lain ini tadi yang membantai itu tadi dibunuh habis di situ. Ada satu ibu, satu anak, dan satu anak kecil di situ. Makanya semenjak rumah itu rumah itu terjadi pembantaian, akhirnya rumah ini
dikosongkan, dan ada satu saudaranya yang dari luar Surabaya itu yang kemudian membuka rumah ini dengan dikontrakkan lagi gitu loh, dengan harga yang murah gitu loh. Tapi orang yang tahu sejarahnya rumah itu nggak mau ngontrak gitu loh. Banyak kan tetangga-tetangga yang cerita, kalau bisa jangan nyewa rumah itu Bu, rumah itu serem, bekas pembunuhan dan lain-lain. Lah karena ibu saya ini nggak percaya gitu-gitu, katanya Budi ini tadi. Budi bilang kan, ibuku memang nggak percaya gitu-gitu. Jadi yang penting harga murah ya disewa sama ibuku. Yang terjadi seperti itu, teror setiap malam gitu kan. Nah ini cerita dari teman kita Budi yang sudah dikirimkan di email. Kira-kira begitu ceritanya.